Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan segala macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan diteruskan dengan sholat tarawih. Salawat bersalam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah musalla al-shadiq, sebelum sholat tarawih dimulai ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam tarawih dan kultum yaitu Bapak Ustadz Nur Alam Al-Jurjani dan Bilal, Saudara Andre Al-Farizi, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan untuk yang bertindak yang mengisi acara untuk besok malam, pembawa acara adalah Dede Abdul Salam, dan sholat isya dan tarawih Bapak Anjar Ramdana, dan Bilal Bapak Haji Kosasi. Selanjutnya pengumpulan infak sedekah untuk tadi malam yaitu Rp647.000, sehingga total sampai dengan malam semalam itu Rp3.085.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Demikian pengumuman ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil salihin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Qaum Al-Musaddiq, ada orangnya? Nggak ada, pulang kampung. Para pengurus semuanya, baik pengurus lama yang baru, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan hadirnya pada malam hari ini di Masjid Al-Musaddiq ini kita dicatat dalam hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang lalu semuanya diampuni. Dan kita ini masuk dalam hadis itu walaupun singkat qiyamul lailnya, karena nggak bisa lama-lama, biasanya ditegur kalau lama-lama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan nikmat panjang umur kepada kita, Allah memberikan kekuatan ibadah kepada kita, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan, beribadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala di bulan Ramadan, mendapatkan pahala Lailatul Qadar, dan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
manusia pilihan, contoh yang terbaik untuk kita. Akhlaknya mempesona, ibadahnya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Ketika kita ingin mencapai sukses dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali kita menelusuri perjalanan hidup Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas? Ibu-ibu kedengaran enggak tuh? Oh. Kalau kita berbicara amalan bulan Ramadan, salah satu amalan yang banyak dilakukan oleh salafus soleh adalah memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak khatmul Quran. Sudah masyhur dalam riwayat, ada orang yang namanya Ibnu Abdul Razak menceritakan, kana Imam Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala tilawatil Quran bil mushaf. Imam Malik sebagai guru hadis, guru fikih Masjid Nabawi, ini kata Ibnu Abdul Razak, ketika masuk bulan Ramadan maka tidak mau lagi baca hadis, tidak mau lagi kumpul-kumpul kepada ahli ilmu. Apa yang dilakukan Imam Malik pada bulan Ramadan? Wa aqbala ala tilawatil Quran bil mushaf. Ternyata Imam Malik fokus membaca Al-Quran dengan mushaf pada bulan Ramadan. Sehingga menurut riwayat tanggal 1 sampai 20 Ramadan setiap hari khatmul Quran Imam Malik. Ketika 10 akhir sampai selesai, malam 30 juz, siang 30 juz. Imam Malik. Saya nggak tahu kalau Pak Malik yang di sini. Imam Sufyan As-Tsauri menurut Abdul Hakim diceritakan, karena Imam Sufyan As-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran. Imam Sufyan As-Tsauri ketika bulan Ramadan ibadah-ibadah yang sunnah ditinggalkan, fokus dengan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i, madhab yang dianut oleh bangsa Indonesia mayoritas, seumur hidupnya malam 30 juz, siang 30 juz ketika bulan Ramadan. Madhab Syafi'i. Ini Syafi'i beneran, ngaku madhab Syafi'i nggak pernah baca Quran, khotam juga kagak bulan Ramadan, kebangetan. Kata orang Sunda mah kabinak-binak teuing. Imam Abu Hanifah, imam madhab juga, selama 40 tahun seumur hidupnya itu malamnya selalu khatmul Quran 30 juz, baik di Ramadan maupun di bulan Ramadan. Baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan khusus, malam tetap 30 juz ditambah siang 30 juz. Kenapa? Kok sampai segitunya ulama-ulama dulu seperti itu? Ada beberapa alasan dan hikmahnya mungkin bisa kita ambil. Pertama, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Menurut para mufassir riwayat, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz sekaligus pada bulan Ramadan. Setelah itu dari Baitul Izzah ke dunia, ke Rasulullah SAW diturunkan secara bertahap sekitar 23 tahun. Ini. Yang kedua, antara puasa dan Al-Quran ini nggak bisa dipisah. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Wa qala siyam arab mana'tuhu asyahwat wal makan bin nahari fasyafi'ni fihi.
puasa dan Al-Quran nanti akan menolong seorang hamba pada hari kiamat, di mana kata puasa wa mana'tu ta'am wal syahwat bin nahar, saya mencegah dia untuk makan dan menurutkan syahwat pada siang hari, maka saat ini berilah kesempatan saya untuk menolong dia. Kata Al-Quran, wa saya mencegah dia tidur di malam hari, gara-gara saya dia tidak tidur di malam hari, maka kasih kesempatan pada hari ini untuk menolong dia. Ini ceritanya pada hari kiamat, dan dua-duanya diizinkan oleh Allah untuk menolong hamba yang puasa dan rajin baca Quran. Aturan masuk neraka diajak, ditolong menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang di sini termasuk ahli saum, ahli puasa, juga ahlul Quran, sehingga puasa dan Al-Quran terdepan untuk menolong kita, membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang puasa kudu baca Quran. Orang yang sering baca Quran puasa. Dan sudah ada yang khatam kan di sini? Ada yang sudah 5 kali atau 3 kali? Pak Tanuri udah berapa kali? 3 kali. Kasih bonus yang sudah khatam. Bonus, ngapain masih duitnya banyak, kasih bonus. Beliin mobil tuh apa gitu, atau Vespa yang baru nggak apa-apa. Yang paling banyak khatamul Quran. DKM tolong ditindaklanjutin. Alasan ketiga, kenapa kok ulama-ulama dulu itu kalau bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran? Ketika malam hari, setiap malam hari bulan Ramadan, Rasulullah itu tadarus bersama malaikat Jibril. Khusus bulan Ramadan, kalau Rasulullah saja tadarus sama malaikat Jibril, saya pun harus baca Quran. Ini menjadi alasan ulama-ulama dulu ketika bulan Ramadan memakmurkan dengan bacaan Al-Quran, berlomba-lomba untuk khatmul Quran 30 juz. Hanya adabnya ketika kita sudah selesai baca Quran, ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah didatangi seseorang, ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Al-halul murtahil. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah al-halul murtahil. Al-halul murtahil, sampai dan melanjutkan perjalanan artinya. Dia bertanya, apa itu al-halul murtahil ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi daraba minal Qur'an min awwalihi ila akhirih kullama halla irtahala. Yang namanya amal yang dicintai oleh Allah adalah al-hal murtahil. Itu adalah orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, ketika selesai maka melanjutkan bacaannya. Dalam riwayat yang lain, praktek kita khatmul Quran itu ketika sampai Anas, jangan shadaqallahul azim, jangan tutup dulu. Ketika minal jinnati wan nas, lanjutkan Al-Fatihah, kemudian lanjutkan Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baru shadaqallahul azim. Itu namanya al-halul murtahil, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Selesai langsung lanjut, bukan berhenti. Ini etika kita dalam khatmul Quran. Itu ada hadisnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu al-halul murtahil minal jinnati wan nas, langsung lanjut Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, baru shadaqallahul azim. Ini masuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk Ahlul Quran, mudah-mudahan keluarga kita disinari dengan cahaya Al-Quran, mudah-mudahan hidup kita dibimbing dengan cahaya Al-Quran, mudah-mudahan anak cucu kita semuanya Ahlul Quran, ahli berjuang di jalan Allah dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran dan wafat bersama Al-Quran. Kita pada
hari kiamat ditolong oleh Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.